pengertian isu dan jiswa. Isu adalah suatu yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Jiswa sendiri adalah singkatan dari zakat, infak, sodako, dan wakaf. Di sini saya akan membahas satu persatu bagian dari jiswa. Yang pertama yaitu zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan wajib ditunaikan jika sudah memenuhi ketentuan-ketentuannya. Yang kedua yaitu infak. Infak adalah penggunaan atau pembelanjaan harta benda untuk pembagian kebaikan. Yang ketiga yaitu sedekah. Sedekah adalah harta benda yang dikeluarkan orang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir, wakaf. Wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap kekalnya zat harta itu sendiri dan mentasarufkan kemanfaatannya di jalan kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ada 3 isu utama dalam pendapatan nasional yang diharapkan dapat diakomodasikan pada undang-undang terbaru. Yang pertama yaitu penataan kelembagaan, adanya perubahan secara jelas antara fungsi reguler dan operator. Yang kedua yaitu ancaman atau sanksi. Dan yang terakhir yaitu zakat sebagai pengukur pajak. Isu-isu pengelolaan jiswa. Potensi penggalian dana jiswa di kalangan umat Islam di Indonesia memang tidak bisa dianggap remeh. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kemunculan lembaga-lembaga pengelolaan dan penyaluran jiswa di Indonesia hampir menjelma menjadi semacam persaingan bisnis baru. Faktor-faktor yang latar belakangi kemunculan lembaga-lembaga pengelolaan jiswa memang cukup kompleks. Di samping pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dan kesadaran beragam kelompok muslim kelas menengah ke atas, pengelolaan dana jiswa di Indonesia masih tergolong tradisional. Padahal salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk memberikan kepercayaan dan kepuasan pada muzakir dalam pengelolaan zakat adalah memberikan pelayanan yang baik dan terstruktur yang mengacu pada 5 fungsi manajemen organisasi, yaitu perencanaan atau planning, pengelompokan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan sebagai bentuk dari upaya memajukan pengembangan usaha. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu pemerintahan dalam pengelolaan jiswa. Pemerintah dalam pengelolaan zakat berperan sebagai pelaksana tunggal dalam pengelolaan zakat, baik dalam pemungutan maupun pembagian zakat. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai pemberi ukutbah sanksi terhadap mereka yang enggan mengeluarkan atau membayar zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa zakat yang dikenal sebagai zakat mal berupa emas, perak, uang hasil pertanian, peternakan, dan hasil pertambangan, hasil pendapatan dan jasa, serta rizkat. Selanjutnya, adapun isu harta sebagai siswa sebagai berikut. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh umat muslim ketika bulan Ramadan atau hari raya Idul Fitri datang. Selanjutnya, zakat fitrah dapat dibayar dengan 3, liter beras atau uang dihitung beras tersebut. Selanjutnya, zakat mal. Zakat mal adalah jenis zakat penghasilan. Selanjutnya ada beberapa zakat penghasilan yaitu zakat hasil pertambangan, hasil pertanian, hasil laut, hasil ternak, perak, dan ternak. Masing-masing jenis zakat memiliki ketentuan dan perhitungan sendiri. Baik, di sini saya Syahida Amelia akan melanjutkan materi dari sebelumnya yakni tentang wakaf atau benda wakaf. Benda wakaf itu adalah segala benda baik, benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan dan
tidak hanya sekali pakai dan ada nilai di dalam ajaran Muslim atau Islam. Benda wakaf itu merupakan milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa. Harta benda wakaf ini hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki oleh kuasa, oleh wakil, atau pihak yang mewakafkan benda tersebut. Nah, apa aja sih benda wakaf itu? Itu ada A. Benda tidak bergerak, yang B. Benda bergerak selain uang, dan yang C. Benda bergerak berupa uang. Apa sih yang dimaksud dengan benda tidak bergerak? Benda tidak bergerak itu meliputi hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Benda bergerak itu meliputi uang, logam, dan batu mulia, kendaraan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni bagaimana sih cara mewakafkan benda bergerak berupa uang? Caranya adalah benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Wakaf benda berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Nah, wakaf benda bergerak berupa uang ini diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Tujuan pengelolaan Jiswab dalam sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yakni tentang meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, sedekah, serta meningkatkan manfaat zakat infak sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Terdapat 2 jenis lembaga pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Indonesia, lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat. Adapun lembaga dibentuk pemerintah ialah Badan Amil Zakat Nasional atau singkatan dari Basnas, dan Lembaga Amil Zakat atau LAZ yang dibentuk oleh masyarakat. Selanjutnya adalah legalitas lembaga Jiswab. Jenis-jenis lembaga pengelolaan Jiswab antara lain yakni Basnas, Zakat, LAZ, Badan Amil Zakat Nasional, dan Lembaga Amil Zakat. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, JIS harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan hukum, terintegrasi, dan akuntabulasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kemudian, Basnas melalui LAZ wajib melaporkan kegiatan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah dikelola. Adapun isu-isu pengelolaan zakat terjadi karena suatu lembaga tidak adanya konfirmasi kepada atasan sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara pengelola dan pemberi zakat. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.